Di hari Kamis yang manis ini, katalis baik juga datang ke indeks harga saham gabungan IHSG. Bagaimana pergerakannya? Kita akan langsung menuju lantai bursa. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Soresa dan juru kamera Kemas Abdul Malik di sana. Selamat pagi Tifal. Jadi apakah ini vaksin gratis kemarin ya Jokowi sudah mengumumkan? Apakah sudah mengonfirmasi pergerakan IHSG juga baik pada hari ini? Setidaknya sampai kemarin di tanggal 16 Desember 2020, indeks saham kita masih melenggang di level psikologis 6 ribuan. Itu setidaknya menguatkan posisi IHSG dalam 3 hari pertama perdagangan dalam pekan ini sudah berada di posisi yang cukup kuat di level 6 ribuan untuk kali ini. Nah, ada dua hal sebetulnya menjadi faktor yang membuat akhirnya posisi IHSG kita terbilang cukup menguat saat ini. Pertama, Anda sudah singgung terkait dengan vaksin COVID-19. Tidak hanya bicara soal pengadaannya, kalau pengadaannya saat itu pun juga ikut menopang pergerakan indeks harga saham gabungan, tapi saat ini atau setidaknya kemarin Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan adanya kepastian kepada masyarakat yang akan menerima vaksin nanti akan mendapatkannya secara cuma-cuma alias gratis dan beban biayanya nanti akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dari hal itu pula kemudian pemerintah atau dalam hal ini kepala negara meminta kepada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan memprioritaskan anggaran untuk ke program vaksinasi terhadap masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Itu hal yang pertama, dan dosisnya sendiri kalau bisa saya ingatkan lagi ada dosis 247 juta dosis yang akan diberikan nanti kepada 107 juta orang dan nantinya akan diberikan kepada pihak-pihak dalam skala prioritas tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu satu hal. Hal lainnya juga adalah berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang upaya realisasinya masih terus diupayakan oleh pemerintah. Nah, terakhir yang kita ketahui bahwa prosesnya saat ini sudah masuk dalam serapan aspirasi masyarakat, dan saat ini pun setelah undang-undang tersebut diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Oktober 2020, saat ini prosesnya adalah membuat 44 produk turunan atau produk hukum turunan, dalam hal ini 40 rancangan peraturan pemerintah dan juga 4 rancangan peraturan presiden dalam rentang sejak 19 November sampai 2,5 bulan ke depan. Begitu pemerintah membuka kesempatan bagi siapapun, bagi masyarakat untuk menyampaikan suara, menyampaikan aspirasi, masukan terkait dengan rancangan peraturan turunan berkaitan dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, pasar merespon bahwa dua hal ini menandakan bahwa masa depan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini akan segera menuju ke arah yang lebih baik, meskipun kemudian kita tidak bisa kembali ke masa normal sebelum masa pandemi, tapi setidaknya ada arahan positif menuju yang lebih baik lagi. Lebih lengkap kami ajak Anda mendengar pernyataan dari Ketua Komite PCPEN sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Undang Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, kemudahan pembukaan usaha bagi usaha menengah kecil, pemulihan sektor korporasi, UMKM, dan koperasi pasca pandemi. Pelaksanaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini selain untuk menciptakan lapangan kerja juga membantu mengurangi dampak negatif pandemi terhadap mereka yang kena PHK, dirumahkan, maupun yang jam kerjanya dikurangi. Pada penutupan perdagangan kemarin tanggal 16 Desember 2020, IHSG kita menguat 1,8% ke level 6.118,4. Bagaimana untuk perdagangan hari ini? Saya ajak Anda menuju papan bursa. Saya dan Kemas Abdul Malik akan menunjukkan pergerakan IHSG kita 15 menit di perdagangan pertama. Sesi pertama kali ini setelah dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Masih menguat di level 6.148 saat ini posisinya, atau menguat 0,46% atau terapresiasi 28 sampai 30 basis poin. Yang perlu dicatat di sini, oke, kita masih bisa merespon positif adanya keberadaan vaksin dan juga segera menantikan bagaimana injeksi atas vaksinasi COVID-19 ini. Tapi perlu dicatat bahwa vaksinasi ini bukan obat, mengingat virus corona atau COVID-19 masih muncul di tanah air, sehingga kalau kita mau ekonomi kita berjalan sebagaimana harapan, begitu kembali ke kebiasaan baru atau kepada arahan normal, begitu ya, memperbaiki situasi ekonomi kita sekarang, kesehatan menjadi harga mati. Protokol kesehatan masih wajib ditaati oleh siapapun kita, masyarakat, pelaku pasar, dan masyarakat di Indonesia terutama, begitu. Setidaknya 3M menjadi kunci
yang masih terus kita pegang sampai dengan saat ini. Mengenakan masker terutama saat berada di luar ruangan, memastikan kita terhindar dari kerumunan atau menjaga jarak aman minimal 1 sampai 1,5 meter, dan yang paling penting lagi adalah mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas menggunakan sabun di air mengalir. Begitu, Paskalis. Mengulas langsung dari lantai bursa, Tifal Solesa, terima kasih untuk ulasannya pagi ini.